Posisinya kuntilanak itu lagi uncang-uncang angge, kakinya kayak gitu-gitu, ngeliat ke arah aku. Cuman dia senyum, tiba-tiba gini senyum. Bibirnya tuh kayak robek sampai sini. Aku cuma diem, terpaku, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya temanku datang, Ara gitu, mana Ara gitu. Terus aku bener-bener sadar, kunaon sih ya, temanku aku langsung, kok demi Allah, ayo jurik. Sampai akhirnya aku pindah. Awalnya nggak ada apa-apa, cuman aku sering ngeliat kalau pocong itu tuh suka ngeliatin dari depan jendela kayak gitu. Terus di kuping aku tuh dia ngomong, suaranya sama yang haha kayak gitu, jangan ikut campur gitu. Ada antara ada dan tidak. Omnis Satanae Potestas. Omnis. Halo masyarakat adat, gimana nih kabar kamu? Semoga dalam keadaan sehat, baik dan berbahagia. Baik lagi sama aku Gusti Gina di Adat Antara Ada dan Tiada. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor dan aku ngajak narasumber buat bercerita langsung pengalaman horor nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama seorang penulis. Ada Kak Ara. Halo semua. Gimana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kak Ara ini ternyata tuh punya banyak banget loh cerita horor gitu. Tadi juga kita udah ngobrol-ngobrol, ternyata Kak Ara, wow, segudang ceritanya. Nah kebetulan nih Kak, kalau di channel aku, teman-teman dari masyarakat adat nih suka banget cerita-cerita kayak kosan, kontrakan, rumah gitu. Mungkin karena berasa relate kali ya. Iya, dengan kan? pengalaman teman-teman ya. Iya benar, karena kan tempat tinggal kita sendiri sehari-hari ternyata oh ada juga nih orang yang ngalamin. Kalau Kak Ara sendiri tuh pernah nggak sih ngalamin di kosan kah atau di rumah kah tuh gimana? Kalau pengalaman sih sebenarnya banyak banget. Banyak banget, tapi mungkin yang benar-benar berasa banget horor dan kena gangguannya itu pertama kali aku benar-benar ngerasain yang strong banget ya. Itu pas aku kuliah di Bandung. Jadi saat itu aku ngekos posisinya. Ngekos di daerah Bandung. Awal-awalnya tuh aku nggak ngeh dengan area sekitar ya yang berbau horor ini, terutama gitu. Sampai akhirnya saat itu lagi libur semester. Kebetulan aku kuliahnya desain nih, desain. Nah, itu kan banyak banget tugas kuliah. Tapi kebetulan juga aku emang tipenya yang jarang pulang. Jadi aku lebih nyaman di kosan. Dan ada satu temenku namanya Iko. Jadi kosan kami tuh campuran sebenarnya, ada cewek, ada cowok, tapi masih satu kampus gitu. Saat itu posisinya malam ya, udah menjelang mau maghrib malam. Aku saat itu habis mandi nih. Jadi posisi kosanku nih, ini ada pohon mangga gede. Sini di bawahnya ini nih kamar mandi. Nah di sini nih kayak gazebo gitu buat anak-anak ngegitar kayak gitu-gitu. Sampai akhirnya malam itu aku habis mandi, aku ngaca di depan kamar mandi tuh ada kaca. Sampingnya pohon mangga itu. Aku lagi ngaca-ngaca sambil nyanyi itu aku tiba-tiba tuh ada yang cekikikan, hihihi gitu. Terus kan kayak aku, salah denger gak sih gue gitu kan. Aku tetap ngaca. Enggak kali, mungkin feeling aja ada suara kayak gitu. Cuman aku tetap ngaca kayak biasa. Suaranya makin jauh tapi terasa lebih kenceng gitu. Kayak agak jauh tapi lebih kenceng gitu. Kok gini sih gitu. Aku sampai kayak dingin tangan aku kan. Nggak deh, nggak apa-apa kali. Tiba-tiba nih pas aku mau balik badan, aku lihat pas mau begini di pohon mangga itu ada kuntilanak pakai baju merah. Senyum, tapi senyumnya tuh yang bikin aku langsung terpaku ya. Aku masih berasa gitu saat ini. Posisinya kuntilanak itu lagi uncang-uncang angge, kakinya kayak gitu-gitu, ngeliat ke arah aku. Cuman dia senyum, tiba-tiba gini senyum. Bibirnya tuh kayak robek sampai sini. Jadi kerangka gigi, tengkorak ya, bukan gigi sih, tengkoraknya tuh kayak kelihatan. Aku speechless, tiba-tiba dia ada di samping aku gitu. Aku langsung kayak mau teriak tapi nggak bisa. Saat itu aku masih deg-degan, berasa gitu. Aku cuma diem, terpaku, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain. Sampai akhirnya temanku datang,
ada suara Ara, aku kayak langsung kayak budak gitu, kayak nggak denger suara apapun, padahal itu kosan sebelah tuh lumayan ramai, tapi yang ketutup sama tembok kan, jadi masih ada suara-suara kosan sebelah lah. Itu aku langsung diem, Ara gitu, mana Ara gitu. Terus aku benar-benar sadar, kunaon sih ya, temanku langsung, aku langsung, kok demi Allah, ayo jurik, aku bilang gitu, aku ngomong Sunda sama, ada setan gitu, jurik naon, ling sia, kata teman aku, sadar lu kenapa, kayak orang bengong gitu, kayak terpaku, bener-bener bengong. Akhirnya temanku sebenarnya udah kena juga ternyata sama gangguan itu, tapi dia nggak bener-bener lihat kuntinya, tapi dia pernah mergokin. Jadi teman aku satu, Iko sama Udin itu, aku masih ingat banget, aku lagi keluar sama temanku yang lain, jadi dia cerita, Ra, aku bahasa Indonesia aja ya, kemarin sebenarnya belum lama lah, gue ngeliat nih, kan rambutku dulu panjang, sampai sekarang panjang sih, tapi waktu itu warna hitam, dan aku tuh tipe waktu dulu masih gadis ya, kalau pakai baju tuh yang gombrong-gombrong, kayak mau tidur tuh lebih enak yang baju gombrong warna putih kadang-kadang tuh. Nah, aku ada baju yang emang kayak gombrong dasar sampai sini, sampai kaki. Tiba-tiba temanku datang nih, Udin, dia manggil, Ara, jadi kosanku tuh lorong kamar. Maneh namanya budek gitu kan, budek banget loh gitu artinya. Terus tiba-tiba si Udin nih bawain makanan buat aku. Posisi aku lagi di luar sebenarnya, di jalan. Ara, dia manggil, nggak nengok nih yang dia lihat saat itu. Terus teman gue bilang, demi ya Ara, si Udin langsung ngacir sih ya, manehna dia ngelihat yang macem mirip elu lewat tembok tiba-tiba nembus. Dari situ si Udin udah nggak pernah kesini lagi kalau malam, kalau nggak ada kita. Itu cuman kita mau bilang sama lu, takut gitu, jangan-jangan ya manehna yang dilihat sama lu tuh yaitu nyerupain gitu. Makanya aku kayak, gimana dong, aku kan panik banget ya, maksudnya kayak tiba-tiba gitu ngelihat kuntilanak. Aku emang sering lah waktu kecil ngelihat yang seperti itu, tapi ini tuh bener-bener kayak samping banget gitu, dan mukanya tuh agak unik ya menurutku, karena sininya tuh robek. Itu pengalaman pertamaku, sampai akhirnya dia sering datang. Dan temanku juga kena gangguan tuh juga gitu kan, karena kamar kami sebelahan kan. Jadi kalau kita lagi nugas teh di pintu kosan kretek kayak kuku gini, tapi kuku panjang krek gitu kan, beda ya sama kuku pendek gitu. Dari situ akhirnya aku sempat diungsiin sama temenku di kosan pacarnya. Kita semua tuh jadi kayak bayar kosan, tapi nggak ada di situ saking takut. Oh my God. God. Itu pengalaman pas di Bandung aku kuliah. Berarti tuh maksudnya yang diganggu tuh nggak cuma ke arah, semua teman-teman di sana juga ya. Iya. Teman-temanku yang cowok-cowok yang badannya begini udah pada ciut ngeliatnya, karena emang seserem itu gitu. Ya toh sampai waktu itu sempat kan cerita Lasmini sempat diangkat di thread di Twitter dan viral. Sempat komunikasi juga sama Teh Risa, si Lasmini. Ya Teh Risa juga bilang energinya kuat dan emang dia tuh bau. Ya toh, emang kuntilanak rata-rata ya gitu. Tapi ini tuh kuat dan ya berani gitu. Makanya aku juga kayak awal-awal pas lihat face-nya tuh langsung kicap gitu, karena beda kan. Biasanya kan kalau misalnya hantu ya udah serem, tapi ini tuh kayak robek gitu. Aduh serem banget sih. Ini mungkin masyarakat adat ada yang ingat ya, karena kan viral banget kayak waktu itu kuntilanak Lasmi. Itu namanya emang Lasmi. Iya, nama dia Lasmi. Akhirnya kakak di kosan itu berapa lama tinggal di sana? Ada setahun setengah kayaknya deh, setahun setengah. Cuman aku langsung pindah dari kosan itu. Pindah gara-gara sih? Iya. Saya pada takut juga, ternyata teman-temanku yang lain aku ikut pindah gitu, karena kerasa banget gangguannya. Sebenarnya dari awal tuh teman-teman yang lain tuh udah pada kena, tapi kayak ya udahlah, maneh-maneh aing-aing gitu, kayak lulu gue aja. Kita kan hidup berdampingan, teman-temanku pada ngomong kayak gitu, tapi lama-lama kok gangguannya makin berasa gitu. Sampai akhirnya Lasmi itu sering ngikutin aku, terus aku tanya gitu, maunya apa sih gitu, tolong jangan ganggu dong, karena emang seserem itu lu gitu. aku bilang lo tuh, aduh bukannya mau ngehina tapi emang serem gitu, aku bilang. Akhirnya dia tuh selalu ketawa melengking kan, sampai akhirnya dia cerita tapi tipis-tipis tuh. Jadi datang cerita sampai akhirnya aku udah tahu nih, oh ternyata kisah hidup lu gini gitu. Jadi Lasmi ini sebenarnya meninggal ketika dia lagi hamil. Udah
lama banget gitu di masa penjajahan dulu. Hamil 10 tahun nanti, menanti anak. Zaman dulu katanya digunjingin kalau belum hamil-hamil gitu, udah hampir 10 tahun nanti. Akhir hamil, dia ngerasa kayak sebuah penerangan dalam gelap ya. Wah, tadinya pernikahan gue udah kayak gimana gitu. Tiba-tiba dikasih sama Yang Maha Kuasa anak gitu, Jeung Gusti gitu. Hamil, terus nggak lama dia kan seorang sinden, kecelakaan meninggal. Terus, makanya sedendam itu makanya Lasmi. Dan ternyata tuh meninggalnya nggak jauh dari pohon yang sebenarnya tuh kosan aku, kayak gitu. Aku ada dikasih ini, itu nggak tahu ya, kayak entah dia ilustrator apa, pokoknya dia ngasih kayak gantungan. Kalau nggak salah itu kuntilanak Lasmi ya, mungkin dia suka gambar gitu ya, tapi mungkin tahu cerita kakak tuh. Warna merah, bajunya merah, terus rambutnya kayak Iya, terus betul. aku kayaknya di kamar dan nanti aku cari gantungan, tapi tiba-tiba aku kedatangan langsung penulisnya. Aku punya gantungan gambaran ilustrasi Lasmi. Beberapa bulan kemudian penulisnya datang bercerita di studio. Nggak ekspektasi juga ya. Aku udah pas cerita tadi, oh iya aku kan ada dikasih Juni kemarin ya, pas waktu ke Banyuwangi. Oh, Iya. oke. Terus dia bilang ada kuntilanak yang ceritanya tuh viral banget katanya di Asmi namanya. Terus dia ngasih nih buat oleh-oleh gitu. Aku dikasih sama. Ya ampun. Penulisnya datang. Nah terus itu kan cerita kakak soal si Lasmi di kosan. Ternyata kosannya berhantu dan hantunya nggak main-main gitu. Itu kejadian tahun 2000 berapa kak? 13-14 gangguannya. Oke 2013-14. Nah setelah itu kakak pindah kosan tuh. Iya, karena aku pindah kosan, terus nggak lama aku sebenarnya pindah kampus juga ke Jakarta, dan akhirnya aku merit nih. Oh oke. Nggak lama dari lulus kuliah. Berarti sebelum merit itu juga nggak ada gangguan yang signifikan, yang maksudnya nggak terlalu Iya. gimana-gimana. Gangguan paling cuma kayak lagi naik motor, tiba-tiba aku lihat ada ayudah, Yaudah. gitu. Cuma kayak gitu-gitu aja. Makanan sehari-hari lah ya. Tapi setelah merit kira-kira ada cerita lagi nggak? Ada yang ganggu. Oh ini yang Gitu. berarti ini yang juga seremin gitu ya selain sosok si Lasmi. Iya, kalau sosoknya serem, tapi dia punya sisi apa ya, sisi lawak, sisi kesedihan, dan kayak banyak hal yang aku tuh kayak, oh ternyata hidup tuh seperti ini gitu, karena sosok ini. Gimana tuh pertemuan kakak di rumah kah, di mana gitu, di kosan kah atau gimana? Aku dulu habis merit ya, pindah ke sebuah rumah sama suami aku posisinya. Nah, lagi pindahan nih, tiba-tiba, jadi ini rumah aku, ini rumah tetangga. Jadi tetangga aku ini berencana untuk bangun naik ke atas nih rumahnya, jadi tingkat 2. Tapi nggak jadi. Jadi tangganya diemin aja di depan rumah dia gitu. Nah, aku lewat malam kan, posisinya pindahan. Aku lihat sepintas ada pocong. Namanya pocong kan menyeramkan ya. Aku ngeliatnya kayak, ada pocong dong. Tapi udahlah, cuek aja. Pura-pura nggak tahu aja lah dibanding diresein gitu kan. Karena stereotype dari si pocong itu kan jahil. Yang aku tahu nih, udahlah. Aku nggak pernah bersentuhan juga sama pocong sebenarnya. Ketika dari Lasmi udah aku silent untuk yang lain. Sampai akhirnya aku pindah. Awalnya nggak ada apa-apa. Cuman aku sering ngeliat kalau pocong itu tuh suka ngeliatin dari depan jendela kayak gitu. Sampai akhirnya aku lagi ngejemur baju tuh, aku kayak kaget banget, kok ada ya pocong bisa ngomong gue lo gitu. Aku juga aku bisa gitu. Tiba-tiba aku lagi ngejemur, dia ngomong, kan kayak diikat gitu ya dia, mbak lu bisa lihat gue kan. Nah, aku kayak kaget, terus bener gak sih gitu kan. Pas aku nengok bener pocong, ngaku lu bisa lihat gue kan. Aku kayak apaan sih gitu, kok bisa. Cuman aku tetap pura-pura silent aja, nggak tahu apa-apa. Tapi di hati aku kayak, kok bisa gitu, wujudnya kayak gitu, ngomong kok lu gue kan. Ini for the first time gitu untuk aku. Biasanya kan nyebelin gitu, kayak hihihi suara kunti gitu, atau kayak suara wawa gitu kan, gondol, ini kok lu gue gitu. Sampai akhirnya dia selalu ganggu. Menurutku udah cukup ganggu ya, karena pas aku lagi tidur tiba-tiba di jendela tuh dia ngeliatin. Karena kadang kan kita ada hording ya, kena angin gitu, aku ngeliat dia lagi ngeliatin. Sampai anak aku kadang nangis. Finally aku coba untuk, ya dulu maunya apa sih gitu, aku tanya sama kayak Lasmi.
enggak mbak, gue kesepian, kata dia. Kesepian kenapa? Aku bilang, ya udah dulu gue lah nafsi gitu. Aku bilang, mana-mana aing-aing hidup masing-masing. Iya gue tahu, tapi gue nggak punya temen mbak, gue kayak banci. Terus aku ketawa ya, gue kayak banci. Temen gue kunti semua mbak, kata dia. Gue mah pocong nista dah, kata dia. Terus aku agak lucu gitu, mau kayak gini sih gitu. Tapi akhirnya yaudah deh, gue dengerin lo maunya apa. Akhirnya dia bercerita tentang kehidupan dia, yang dimana aku tuh kayak males banget sama pocong itu dan jahil. Tapi setelah mendengar kisahnya, ya balik lagi ya, setiap manusia yang pernah hidup di dunia ini pasti kan akan pernah punya pengalaman hidupnya gitu kan. Dan aku lihat dari sosok itu, pengalaman hidupnya bikin aku kayak nangis, ketawa, tapi jadi lebih menghargai hidup gitu. Dia selalu kayak, jangan pakai pesugihan lu, jangan mau. Kayak misalnya aku lagi bercanda sama teman, pinjol, aku bilang gitu kan. Yaudah, daripada pesugihan ntar kayak gue gitu. Tiba-tiba si Arya dia nyeletuk gitu. Aku kadang suka ketawa sendiri. Karena emang kisah hidupnya, ya karena dia korban pesugihan dari ayahnya gitu. Oh, Si jadi Arya ini. dia itu pocong gentayangan, korban pesugihan ayah. Iya. Dan itu sebenarnya nggak sengaja, dia bilang. Itu lama durasi kakak akhirnya notice dia, lama nggak dia gangguin tuh? Tahun. Oh berarti setahun tuh dicuekin. Iya, didiemin, tapi dia tetap aja kayak ganggu abis maghrib nih, gini-gini palanya. Kan ada kuncupnya tuh kayak lollipop kan. Iya. Apain sih gitu. Aduh kuncup lo gitu kan. Kalau sekarang aku udah pernah bersentuhan lah. Jadi kalau misalnya kadang di rumah pun dia suka gini-gini di depan, oh Aryo nih gitu, namanya Aryo. Tapi kuncupnya kadang goyang-goyang gitu kan. Aduh si kuncup nih, kadang aku suka jadi bercanda gitu, bahan bercanda. Cuman emang apa ya, hidupnya bikin aku kayak sedih gitu. Ternyata kehidupan tuh kayak gini gitu dari dia gitu. Dan dia banyak apa ya, berkisah tentang hidupnya. Sebenarnya gue kayak gini, mati kayak gini juga bukan kehendak gue. Jadi lu mumpung ada orang tua deh, lu hargain orang tua lu. Dia kadang cuma jadi nasehatin aku karena emang meninggalnya tuh di usia muda sebenarnya. Dan dia tuh apa ya, kayak sayang keluarganya banget, sampai akhirnya dia merelakan nyawanya dia sendiri untuk bayar pesugihan ayahnya gitu. Dia cerita sama aku. Nah itu kan 1 tahun kakak cuekin, terus kakak dengerin ceritanya dia, dan akhirnya dibukukan gitu loh. Iya. Jadi kalau kalian penasaran sama ceritanya si Aryo ya, sosok pocong yang tadinya mengganggu Kak Ara ternyata selama 1 tahun itu akhirnya ditulis. Apa yang bikin kakak tuh memutuskan buat nulis ceritanya dia? Apakah dia yang minta kah atau dari diri kakak sendiri gitu? Sebenarnya dia berkisah tentang kisah hidupnya itu saat Lasmi viral, tapi kan dia bercanda ya, mudung gue kayak Lasmi gitu doang. Sama apaan sih, aku bilang apaan sih sana. Sampai ada kameramenku juga, dulu masih deket sama aku, tapi sekarang udah berjauhan karena dia udah kerja. Jadi saat itu baru lulus kuliah nih kameramen aku, itu kena juga di gitu-gituin pakai kuncupnya, digini-giniin. Dan aku pakai, yaudah deh, lu maunya apa? Abis cerita kayak gini, aku bilang, ya enggak sih, gue iseng doang kali-kali gitu, gue mau jadi artis dulu gitu. Pas masih hidupnya, iya semua aku kadang ketawa. Dulu waktu itu sempat collab sama Leonardo Edwin ya, dia tuh ternyata curhat, aku nggak tahu, dia nggak cerita apa-apa, gue mau jadi artis bang, nggak tadi ya, lu tinggal di luar negeri kayak gimana gitu. Dan ternyata dia kayak bercanda gitu, gue mau jadi artis Ra gitu. Nah, udah mati aku bilang gitu kan. Iya makanya, kata dia, kali-kali gue kayak Telasmi. Ya bercanda, cuman aku nggak nanggepin karena aku nggak tahu bakal aku bukuin atau enggak nih. Walaupun emang ceritanya sangat menarik ya. Sampai akhirnya aku berusaha untuk memproses ceritanya bener-bener ya. Gimana cerita lu yang sesungguhnya, karena dia cerita tuh tipis-tipis awal-awal. Oh gini. Dia cuma cerita gue korban pesugihan bapak gue, udah sepintas. Terus dia ngasih gambaran kayak gimana. Dari retrokognisi dia ngomong, dia ngasih gambarannya ini kayak gini. Terus dia curhat segala macem. Finally aku coba untuk nulis tipis-tipis dulu. Aku masih ragu ya, karena aku kadang takut akan gangguan. Dia ceritakan sama aku, kadang gue masih jadi tawanan dari jin pesugihan bapaknya, iblis pesugihan bapaknya. Iblis? Iya, dari kan bapaknya perjanjian sama iblis nih istilahnya. Aku tuh takut kena gangguan itu. Sampai 2 tahun nih ngaret sebenarnya, karena aku kena gangguan juga gitu pas proses penulisan buku ini. Makanya ngaret hampir 2 tahun, sampai akhirnya aku nyoba untuk udahlah,
langsung aja aku ngebut selama kurang lebih sebulan sama editorku nih. Dia bilang, ya udah lu gak usah takut, lu santai aja. Ya udah, akhirnya aku nulis. Biasanya di rumah aku nulisnya tuh kayak ngider-ngider tuh. Di tempat ramai yang penting gitu. Nggak berani untuk nulis di rumah karena aku lasmi di rumah. Dan aku takut anakku kena gangguan gitu. Itu gangguannya hebat banget. Aku nulis ya sekitar mau maghrib nih, tiba-tiba nih ada kayak yang nyentuh paha aku, pak gitu. Pas aku nengok nggak ada, so refleks ya kayak ditepok gitu kan gitu. Terus aku diem, kok nggak ada apa-apa ya. Aku nengok, itu tuh ada temanku lagi numpang nginep gitu, ada 2 orang. Terus habis itu aku bilang, lu ngerasa ini nggak sih kayak ada yang aneh nggak? Aku bilang gitu, soalnya temanku nggak bisa ngeliat. Terus temanku diem, nggak tahu sih, gue merindingnya tapi gue nggak tahu ada apaan. Soalnya pas aku nengok nggak ada apa-apa. Biasanya kalau misalnya emang ada gangguan tuh pas aku nengok kunti atau apa, ini nggak ada. Makanya aku kayak perasaan apa gimana ya, udahlah gitu kan. Terus menjelang malamnya aku masih tetap nulis tiba-tiba tuh di sini aku nih ada luka frak gitu. Dan temen aku lihat, itu namanya Cynthia sama Aji. Cynthia ipar aku sih. Terus dia ngeliat, kok tiba-tiba ini gue gini ya, perih tiba-tiba, tapi aku nggak tahu itu apa. Jadi pas aku lihat di kaca, ininya gini loh, ada besetan gitu kayak kuku. Kok dia udah nyentuh fisik ya? Terus aku nanya sama Aryo nih, yuk bla bla bla, aku tanya. Terus temanku tuh lucu banget, dia ngomong gini, bang Aji. Terus aku nyampein kan, temenin Ara dulu ya, nanti ada yang mau gue omong, tapi lu jangan pulang, lu tidurnya di depan, takutnya lakinya ngamuk nih, kata dia gitu kan. Terus aku nyampein nih ke temanku si Aji, nggak enak gue, kata dia gitu kan. Yaudah di depan aja. Akhirnya tidur di depan, tapi nggak tidur sebenarnya. Jadi dia tuh kerja pokoknya buat proyek lah, jadinya per malam tuh dia kadang begadang, pagi tidur. Nah makanya aku sambil nulis deh. Terus mau ngomong apaan sih Aryo? Nggak tahu gue, aku bilang gitu kan. Dia ngomong gitu doang. Yaudah dah, akhirnya dia nginep. Terus dia nungguin si Aryo mau ngomong apa aja. Temen-temenku nih kadang suka curhat sama Aryo tapi lewat aku. Jadi Aryo ini sebenarnya puitis banget tipenya ketika masih manusia. Jadi di buku ini pun merangkum banyak tulisan-tulisan Aryo sebenarnya. Kayak ala-ala, mungkin kalau zaman sekarang mah film Dylan kali ya, apa-apa ya, pokoknya seorang yang puitis gitu. Aku juga, kok bisa sih lo kayak gitu pas muda gitu, aku bilang. Akhirnya pas malam nih aku nulis, itu posisinya aku di kamar sama ipar aku perempuan, suami aku udah tidur. Aku lagi nulis, ipar aku ngomong, dia pakai headset terus ngebuka. Ra, denger nggak, kata dia. Hah, denger apa? Oh enggak, angin kali, angin, kata dia. Terus dia pakai lagi. Nggak lama aku yang denger kayak suara gitu, kayak gitu, tapi gede suara. Terus aku bilang, aku lepas headset karena kita sama-sama denger lagu, dia kerja, aku kerja. Ipar aku juga denger dengan detik yang sama. Lu denger gak, lu denger gak gitu. Jadi komperan kita. Apaan tuh ya, aku bilang gitu. Terus tiba-tiba di lampu kamar aku kedap-kedip. Itu gangguan sampai kayak gitu, kedap-kedip. Terus temanku yang di depan lari, Ra, ada apa nih? Dia kan orangnya agak skeptis ya. Aku sih orangnya netral aja, kayak ada orang yang percaya nggak percaya gitu, ada orang yang skeptis gitu. Sampai akhirnya dia ngerasain gangguannya nih. Gue nggak tahu deh, gue nggak ngeliat apa-apa tapi gue merinding dan gue ngerasa takut, kata temanku nih yang cowok. Terus tiba-tiba nih lampu kamarku kedap-kedip. Dia nggak ngerasain gangguannya tapi langsung ke kamar ngetok-ngetok. Dia takut, dia katanya ngerasa dingin dan kayak deg-degan gitu. Tiba-tiba itu temanku terus ngomong kasar lah, anjir lah, jangan-jangan ini nih gitu, si Aryo ngegaculin gue, katanya gitu. Ketawa ya, iya. Terus habis itu aku tanya, aku panggil Aryonya, nggak sama sekali datang. Kok kenapa nih? Udahlah, akhirnya aku tutup laptop. Ya aku berdoa sesuai kepercayaan lah, nafsi lah, jangan gangguin gue, aku bilang gitu. Terus di kuping aku tuh dia ngomong, suaranya sama yang haha kayak gitu, jangan ikut campur gitu. Terus aku ngomong balas gitu, saya cuma sekedar nulis tanpa saya harus ngelepasin ikatan kamu sama Aryo. Aku udah tahu ini pasti genderuwo gitu. Di situ gangguannya keras banget sampai fisik segala macam. Aku ingat ada bayi kan di rumah lagi tidur. Akhirnya aku merasa udah gue rehat dulu deh. Akhirnya aku kompromi sama Aryo. Ini tuh kenapa sih kok gue kena gangguan? Terus dia bilang, maafin gue ya, sebenernya gue takut. Gue bilang kayak gitu sama temen lu biar lu gak sendiri, kata dia. Gue tahu. Terus aku kayak, emang lu masih digangguin? Aku bilang, ya sampai sekarang gue tawanan. Terus aku kayak, oh my god, kok bisa?
Terus habis itu gue nggak tahu cara ngehentiinnya tuh gimana. Kata Aryo, ya kalau emang lu nggak sanggup nulis buku gue nggak apa-apa, gue mau bercanda doang, dia bilang gitu. Akhirnya aku rehat tuh lama. Itu tinggal bab terakhir. Oh my god, akhirnya gangguan itu mulai hilang. Aku rehat hampir 2 tahun ya kurang lebih. Terus aku ngerasa apa gue nulis yang lain aja ya, aku lama juga nih gue berhenti gitu kan. Aku mikirnya kayak gitu, soalnya aku juga kan ada kerja juga, baca tarot juga, jadi sibuk sama hal lain. Sampai akhirnya editorku tuh nyolek, nih gimana nih naskah lu, kagak jadi kata editorku. Terus aku ceritain lah, editorku tuh kebetulan abangku sendiri gitu. Terus abis itu udah deh gue lihat hasil iniannya. Terus habis itu dia sambil lihat aku nyelesain bab terakhir cepet sih, nggak nyampe sebulan lah, sisa kecilnya doang itu endingnya. Ternyata abangku juga kena gangguannya itu di kafe loh. Tiba-tiba dia ngerasa panas, itu tuh kan lagi hujan lagi angin kenceng sore nih, tiba-tiba ngerasa panas, dia keringetan. Terus dia kayak merinding banget, sampai bulu kuduku tuh dia fotoin ke aku kayak berdiri gitu. Ini kok beda ya rasanya kalau misalnya sama Aryo, dia kan bisa ngerasain ya, kayak rasanya dingin. Aryo tuh kalau Lasmi tuh panas banget. Jadi kalau misalnya ada Lasmi tuh orang-orang di sekitar pasti ngerasa kayak hawa tuh pengep gitu. Waktu sama Kak Grita juga sama. Kalau Aryo tuh lebih ke biasa aja gitu energi dia. Nah ini tuh kok sampai aku tuh keringetan banget, terus kayak takut kayak yang dirasain temanku nih si Aji. Terus aku akhirnya balas, dulu jangan panik ya, bla bla. Aku jelasin gimana gue nggak panik, gue takut kata abangku. Terus ya gimana gitu, yaudahlah napsi aja. Akhirnya aku berusaha untuk komunikasi lagi sama Aryo, ini berbahaya nggak sih, aku takut, gue takut gitu aku bilang. Terus Aryo bilang enggak, sebenarnya kalau dibilang bakal jahatin lo sih enggak, ya dia lebih, si iblisnya ini tuh sebenarnya punya kaki tangan katanya Aryo, punya kaki tangan untuk jangan ikut campur. Ya gue juga nggak mungkin lah, emang gue orang ahli gitu yang bisa ngelepasin ikatan lo yang dulunya pesugihan jadi enggak. Terus akhirnya ya udah coba aja komunikasiin. Akhirnya aku coba komunikasiin, wujudnya kayak genderuwo tapi kayak buto hijau gimana ya, kayak mix gitu, jadi gede. Sini ada taringnya, matanya tuh merah, sorot matanya merah. Aku tuh jujur sih aku gemeteran, lebih gemetar daripada ketemu Lasmi. Nah aku punya bayi kan, aduh anak gue di rumah gimana nih, dalam hati aku udah bikin air doa. Aku muslim, jadi aku ngaji dulu sebentar buat anak aku. Terus kira aku nyoba untuk komunikasi di luar. Aku sampai kayak geter, tanganku tuh gemeteran, aduh deg-degan gitu kan. Terus akhirnya aku ngomong, saya nggak akan kok ikut campur, saya juga cuma denger kisahnya aja, aku bilang. Terus dia ketawa gitu, kayak menggema gitu, suaranya di telinga, jangan ikut campur. Selama nggak ikut campur ya dia bakal tutup mata lah, bahasa dia tuh, selama kok nggak ikut campur. Terus dia gini tangan, ya udah aku kicap juga gitu, diem aja. Ya udah, sampai sekarang alhamdulillahnya gangguannya udah reda dan finally bisa terbit, udah nggak ada gangguan apapun. Tapi memang Aryo masih tetap ditawan gitu. Oh berarti Aryo ini masih komunikasi sama kakak sampai sekarang? Dia masih di rumah itu? Masih di tangga itu. Kadang dia gitu-gitu goyang-goyang gak jelas, masih di tangga itu. Berarti justru ya dalam penulisan buku Aryo ini, sosok yang menyeramkannya itu, yang membahayakan bukan si Aryo-nya dong? Bukan, tapi iblis di belakangnya. iya. Jadi ini kisah hidup Aryo semasa hidup dia masih manusia, slice of life-nya dia lah. Dia kayak gimana aku bukuin. Dan satu hal yang bikin aku kayak gue harus buku ini buku gitu, gue harus tulis karena banyak pelajaran hidup yang aku dapetin, menghargai kehidupan dan lain-lain. Dimana Aryo ini tahu kan dia tuh mati gitu, bakal mati. Nah dia tuh ngajarin banyak hal, dia ceritain ke aku lewat tulisan puisinya dia, lewat ceritanya dia gitu. Maka aku mikir ini gue bukuin deh, walaupun gangguannya tuh kenceng banget gitu. Sampai ada puisi juga buat para pembacanya ini dia. Iya nih. Jadi kalau kita baca buku ini bakal dapat ini surat puisi dari si Aryo. Iya. Oh my god. Udah aku merinding.
So aku tuh anaknya nggak yang romantisasi gitu, tipenya gimana, ada ya orang yang suka romance atau apa, kalau aku tuh nggak. Jadi pas nulis tentang Aryo, tentang puisi-puisi dia, aku kayak oh my god, ternyata ada ya orang apa ya, puitis ini, bisa nulis kayak gini gitu. Ya ampun Kak. Tapi ini sedih loh jatuhnya ceritanya. Iya, Karena ada romansnya juga. Jadi Oke. ketika kehidupan dia masih jadi manusia, dia juga punya kisah romans yang emang bikin orang gregetan gitu. Pembaca di Twitter, ya aku sempat bikin thread juga. Pembaca di Twitter juga sempat kesal dengan pilihan-pilihan Aryo, labilnya Aryo ketika memilih seseorang dan membuang orang yang udah sayang sama dia, sampai akhirnya dia udah dapetin orang yang dia bener-bener mau, ternyata dia udah ngerasa oh hidup gue udah membaik, gue udah bisa dapetin apa yang gue mau, ceder, dia harus mati. Jadi dia kayak harus belajar ikhlas dan ngerelain semuanya, terutama tentang nyawanya ya, itu dia kayak berat tapi harus gitu. Dia selalu bilang sama aku, hal yang paling sulit untuk dilakukan adalah menerima kenyataan sebagai kenyataan. Dia bilang itu, so aku kayak sedih banget. oh my god, Pio, aku yaudahlah gue tulis aja. Akhirnya aku tulis. Aryo, oh my god, ternyata kita tuh bisa mendapatkan makna pelajaran tentang kehidupan dari cerita horor loh. Ini langsung dari hantunya nih yang ngasih pelajaran hidup tuh justru ya udah mati, orang udah nggak ada, udah jadi pocong. Terus kakak tadi bilang dia masih jadi tawanan gitu ya. Itu tuh akan selamanya kah tuh gimana kah? Atau ada cara memutusnya kah? Jujur aku nggak tahu. Oke. Aku sempat nanya sama Aryonya, terus gimana nih untuk penyelesaian lo? Tapi jujur ya, gue nggak bisa bantu. Gue tuh cuma seseorang yang istilahnya, oh lo cerita kayak gini, oh ya udah gitu. Aku cuma denger aja dari, ya selain narsumnya udah nggak ada gitu kan. Iya, gue juga nggak tahu, Ra, kata dia. Kalau misalnya gue disuruh putus, ada yang bantuin gue nih. Sempat ada beberapa anak indigo lah yang istilahnya punya power untuk mutusin hal itu. Aku juga dikenalin. Aku kan emang nggak bisa, aku mah sadar kapasitas ya, nggak bisa gue. Cuma tahu denger doang, bisa berkomunikasi, lihat udah selesai. Aryonya nggak mau. Dia bilang, tapi bener nggak dia bisa mutusin? Aku bilang gitu ke temanku nih. Terus ya dengar kabarnya sih gitu. Terus aku bilang ke Aryo, mau nggak biar nggak selamanya lu kayak gini gitu. Iya lo udah kayak lollipop gue, kata dia gitu. Terus aku bilang, udah jangan bercanda mulu, mau atau enggak? Aku bilang gitu, mau dicoba nggak? Enggak. Kenapa? Aku bilang, udah nyaman lo jadi poci, aku bilang gitu kan. Ya kok lo udah gue bau, kata dia. Kalau ada deodoran gue taruh muka, gue tahu lo kebauan, kata dia. Tapi emang bau, jujur gitu. Terus mulutnya tuh cepat-ceplos. Terus aku bilang, yaudah intinya mau atau enggak? Enggak. Why? Aku tanya, lo kasih alasan ke gue. Nanti adik gue yang kena, karena bapak gue melakukan perjanjian darah. Dia bilang, jadi darah keturunannya yang bayar. Kalau gue misalnya orang yang lu bilang ini bisa ngelepasin, istilahnya ya, kan gue nggak tahu nih bener atau enggak gitu, katanya. Tadi gue yang nanggung, gue nggak mau. Biar gue udah berkorban, udah di gue aja, kata dia. Tapi aku kadang kasihan. Ada sedih banget. Aku nulisnya juga penuh air mata, tapi ketawa juga karena masa hidupnya pas dia jadi anak kampus, dia sebenarnya anak kuliahan kan. Itu tuh bercandanya tuh udah parah banget gitu, bercandaan sama temen-temennya yang anak teknik dulu. Tapi ya endingnya tuh, oh my god kok kayak gini sih gitu, kasian banget lu. Udahlah biarin aja, kata dia, jangan dikasihanin gue malah jadi sedih, kata dia. Iya maaf ya, aku bilang. Celutukan dia yang kadang hibur aku. Tapi ya dia kadang romantisasi banget gitu tipenya. Aku juga bingung, kadang tiba-tiba nyeletuk puisi-puisi yang gak terduga gitu. Aku kan anaknya nggak romantisasi, balik lagi ya, A, B gitu. Nah dia tuh bisa untuk mengolah kata-kata yang nasihat ke pembaca di Twitter juga. Misalnya Q&A Aryo gitu, bang gimana nih kalau nerima cewek, contoh ya waktu itu. Tapi gue nggak suka sama sifatnya, tapi gue suka sayang sama orangnya. Dia balas, gini sih bang, aku sempat ada YouTube juga tapi lewat mediumisasi. Jadi Aryo masuk ke aku, aku nonton. Aku ketawa juga, jadi aku kan nggak ngeh ya dia ngomong apa. Gila lo, aku bilang, kritis banget, aku bilang gitu. Dia ngomong, ya balik lagi, kalau mencintai itu cuma harus bisa nerima. Cinta itu cuma bisa nerima, sisanya kalau misalnya lo nggak bisa nerima, ya jangan pilih dia gitu. Cinta itu cuma bisa nerima. Tadi kok
Oh my god, Iya. banget ya orangnya. Iya, aku bilang, aduh ya sayang banget lu mati. Aku bilang kan, itu kayak gitu. Terus kehidupan dia yang bodor banget gitu ya, sampai dikejar-kejar Satpol PP pas dulu dia masih mahasiswa lagi makan mie ayam di Tanah Abang gua, kata dia. Tiba-tiba nih, abangnya kabur anjing, kata dia. "Hah, kabur?" Iya, tiba-tiba gue lagi makan sama temen-temen, temen gue udah teriak-teriak, "Yo, kumaha iya anjing," gitu kan. Ada temennya orang Sunda, tiba-tiba gerobaknya hilang gitu. Ya gue akhirnya makan sambil lari-lari. Pokoknya ada hal-hal yang konyol deh yang ada di sini. Jadi kamu baca bakal ketawa, nangis. Aduh. Jadi aku jadi kebayang, aku belum baca nih, tapi baru dikasih tahu. Tapi kayak kebayang berarti sebenarnya ini kayak cerita tentang kehidupannya dulu ya. Berarti belum ada horor tuh di situ. Masih cerita-cerita. Iya. Cerita dia baru masuk ke yang tragedi orang tuanya itu. Iya. Di situ horornya, dan ini justru kayak kisah perjalanan hidup sih jatuhnya, perjalanan hidup dan perjalanan mati. Bener. Paling horornya tuh pas gangguan-gangguan yang dialamin sama karyawannya. Jadi pas karyawannya, dia kan nggak tahu ya, karyawannya itu bakal mati. Maksud kok silih berganti? Dia nanya sama ibu sama ayahnya, kok bisa sih baru kemarin gitu, belum ada setahun. Gue tahu si bapak bilang katanya kerjanya nggak benar gitu kan. Si mamanya bilang ke ibunya, ibu kus, dia bilang ke Aryo. Jadi Aryo mikirnya, oh emang belum dapat karyawan yang tetap, yang cocok gitu. Selalu silih berganti, ternyata dia jadiin tumbal. Nah, ketika itu tuh baru tuh gangguan-gangguan yang dirasain itu ada. Aduh, ini menarik banget sih. Aku pengen baca banget sekarang. Oh my god. Ini wajah Aryo berarti emang aslinya Iya, iya. Jadi ada mantan kekasihnya Aryo yang dia pernah nanti kalian baca Ya, baca lah ya, Pak. Ada tokoh di sini ya, ya. di sini yang datengin aku. Jadi karena ya di Twitter nge-DM aku, bener nggak namanya tuh aslinya ini. Jadi ada nama Aryo sebenarnya aku samarkan. Jadi nama kecilnya Aryo aku pakai. Karena yang kamu sketsain itu bener-bener mirip aku, dan tokoh temen-temennya itu tuh hampir mirip. Tapi aku bedain, misalnya alisnya gini, jangan kayak gitu lah ntar ketahuan. Ya udah aku ganti. Jadi Aryo nggak mau keluarga tahu kan. Itu dia bilang itu tuh bener-bener auranya Aryo. Terus jalan ceritanya ya cerita Aryo, mantan kekasih aku. Akhirnya aku bilang, aduh gimana nih. Ya udah akhirnya aku ketemu sama si perempuan itu. Ya udah akhirnya dia silent lah. Aku minta dia silent karena dia masih deket sama keluarga Aryo. Gitu. Gitu ya. Ternyata ini real story. Oh my god. Ini misalnya teman-teman masyarakat adat yang pengen baca bukunya, kemana kita mencari, Kak? Bisa untuk cari di Gagas Media atau di akun Instagram atau Twitterku @araskai18. Udah mulai masuk di toko buku juga sih kalau yang mau secara offline. Oke. Yang online paling nanti bisa di profile Twitter atau Instagramku atau TikTok aku, terserah deh. Tapi ada di bio-nya kok. Berarti bisa online dan offline-nya. Benar. Ini seru banget sih demi apapun. Tapi Kakak, dia bisa ikut gitu nggak sih si Aryo? Iya, ikut kok. Ini ikut nggak dia? Ada. Halo Aryo. Ada dia dari tadi ikut. Biasanya kan aku mediumisasi ya. Dia tadi dia nanya kayak, Ara, kagak ada giliran gua nih, kata dia itu. Nah mati, aduh pokoknya aku tadi ya pas mau masuk, enggak udah kagak muat. Ini lu babon lu, kata dia. Suka dia bang, aduh mulutnya. Ya, makanya dia paling ikut doang. Ada di sini. Ada di sini. Aryo, ada yang mau disampaikan Aryo untuk teman-teman di sini? Apa ya? Jadi sih bilang, makasih banyak ya Mbak. Aduh, jadi enak banget nih gua, kata dia. Sama-sama. Aduh, buat temen-temen di sini makasih ya udah nonton. Dia bilang, ya kalau misalnya emang mau baca cerita gua, baca aja gitu, nggak bakal gue datengin. Cuman kalau mau ngerasain sensasi ada gue, ini agak sponsor ya, agak nyebut merek. Dia suka kopi susu ABC dan dia suka banget lagu Jikustik dulu pas muda ya. Jadi kalau misalnya mau ngerasain sensasi agak-agak dia datang gitu setelah lagu itu sampai minum, kadang dia datang gitu. Yang pengen, siapa tahu kan ada yang bisa ngelihat Aryo juga gitu. Karena Aryo ternyata waktu hidup pengen jadi artis ya Aryo ya. Mana nih Aryo, mana nih? Mana di sini? Nggak ada di sini. Di sini. Hai Aryo. Oh ini salting. Oke deh, mungkin sampai di sini dulu ya Kak. Teman-teman sekali lagi yang pengen baca bukunya Aryo, kisah hidup, perjalanan hidup dan matinya Aryo, silahkan dibaca karya dari Kak Ara
Kak Ara Fanatsir yang ada. Iya. Oke. Terima kasih udah mampir di sini buat Kak Ara, semoga sukses bukunya. Terima kasih juga Arya udah mampir walaupun tidak terlihat. Tapi terima kasih. Aku sama Kak Ara pamit undur diri. Bye. Hai guys, thank you udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.